Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang indah ini kita semua dapat berkumpul kembali dalam kajian Islam yang diselenggarakan oleh Seksi Kebudayaan Persit Kartika Chandra Kirana Cabang BS RSPAD Gatot Subroto. Bertema kali ini adalah dengan siapa engkau berteman. Jadi judul ini sangat luas, sangat universal sekali. Kita bisa menyimak sama-sama apa kajian yang akan disampaikan oleh guru kita nanti. Baiklah, sebelum kita mulai kajian ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ibu Ketua Cabang 3 Persit Kartika Chandra Kirana Cabang BSR SPAD, Ibu Umi Purwo. Assalamualaikum Ibu. Di sini juga telah hadir urusan seksi kebudayaan, ada Ibu Razat, Ibu Sugindro dan Bu Topik yang telah hadir setia bersama kita semua. Dan kadarullah untuk Ketua Seksi Kebudayaan Ibu Irma Pinekri, beliau berhalangan hadir. Semoga segala urusannya berjalan dengan lancar. Baiklah, tak kenal maka tak sayang. Kita sebelum kajian akan disampaikan oleh guru kita, saya akan membacakan dulu kurikulum vitae beliau. Ustazah kita bernama Bustanul Banat. Beliau lebih dikenal dengan Umi Bebe. Umi Bebe, assalamualaikum Umi Bebe. Makasih ya Umi udah datang ke sini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau adalah sarjana psikologi, sertifil hipnosis dan juga sertifil hipnoterapi. Beliau menyelesaikan studinya di Pondok Pesantren Al Mukhlisin Ciseeng Bogor dan menamatkan juga kesarjanaannya di Universitas Indonesia, jurusan psikologi. Dan saat ini Umi Bebe juga mengembangkan ilmu-ilmu di bidang syar'i, di bidang berbasis Al-Quran. Beliau juga sebagai konselor hipnoterapis berbasis Al-Quran dan juga ruqyah syar'iyah ya Umi ya. Ya. Dan Umi Bebe juga mengisi beberapa acara-acara baik on air ataupun off air di berbagai tempat, diantaranya di beberapa TV nasional. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan bersama-sama kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Semoga kajian yang akan disampaikan kita simak sama-sama, kita ambil ilmunya, pertanyaan kita siapkan, dan pertanyaan seluas-luasnya adalah ladang ilmu buat kita semua. Baiklah Umi, kami persilahkan. Makasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, pada hari Jumat insya Allah yang penuh berkah ini di tanggal 10 September 2021, Masya Allah tabarakallah, saya berkumpul dengan ibu-ibu dari Persit Kartika Chandra Kirana Cabang BS RSPAD Gatot Subroto. Masya Allah tabarakallah, di sini
Ada Ibu Nur Risman. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Umi. Jazakillah khair. Terima kasih sudah mengundang kemari ya. Masya Allah berkenalan dengan semua ibu-ibu dari Persit Kartika Chandra Kirana cabang BS RSPAD Gatot Subroto. Ngomongnya gitu ya, panjang ya. Ya Masya Allah tabarakallah. Dan juga ada Ibu Umi Purwo. Assalamualaikum. Juga Ibu Leni. Assalamualaikum Ibu. Masya Allah tabarakallah. Dan ibu-ibu semua urusan seksi kebudayaan. Masya Allah tabarakallah ya. Jadi ternyata urusan seksi kebudayaan saja itu harus ada diatur ya. Kenapa? Karena budaya itu bermacam-macam ya kan. Budaya itu kalau di surah An-Nisa dan kita berasal dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa ya. Jadi kalau tidak ada yang mengatur akan bingung nanti, yang satu ngomong bahasa daerah ini itu, nanti diaturlah bahwa kita ngomong dengan bahasa Indonesia seperti itu ya. Kalau ngomongnya nanti kita ceramah pakai bahasa Lombok, nanti yang nanya pakai bahasa Sunda, terus ada lagi yang jawab pakai bahasa Jawa. Nah, bagaimana coba? Masya Allah tabarakallah ya. Itulah alhamdulillahirabbil alamin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Persit Kartika Chandra Kirana cabang BS RSPAD Gatot Subroto, mulai dari jajaran ketua dan sampai kepada para anggota dan seluruh karyawan beserta seluruh keluarganya. Mudah-mudahan hari ini di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, Allah limpahkan banyak sekali nikmat, rahmat dan karunia. Dan juga diberikan sakinah, mawaddah, warahmah untuk seluruh keluarga kita. Diberikan anak-anak kita kemampuan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemampuan untuk mendapatkan wawasan-wawasan yang luas baik dalam ilmu sekolah, kuliah maupun dalam pekerjaannya, maupun dari ilmu-ilmu yang dia dapat sehari-hari. Diberikan kemudahan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk para pejuang nafkah ya kan, di zaman pandemi ini, baik itu para pasangan kita, diri kita sendiri mungkin yang juga ikut membantu ya, juga anak-anak kita mungkin yang sudah bekerja dan lain sebagainya, diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dalam memulai usahanya atau meneruskan pekerjaannya dan lain sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini alhamdulillah kita kedapatan tema yaitu dengan siapa engkau berteman. Masya Allah tabarakallah. Bunda berteman sama siapa, Bun? Sama siapa aja ya. Sama siapa aja ya. Kalau sekarang punya teman, kalau ditanya punya teman berapa, punya sahabat berapa tuh jawabnya gimana? Gimana? Kalau yang mana? Nah, berapa banyak temennya, berapa banyak sahabatnya? Jawabnya gimana tuh? Jadi pada saat kita dalam keadaan susah, siapa yang mendekat ke kita? Itu yang disebut teman kita, ya. Kalau yang pada saat kita bahagia, kita senang, banyak sahabatnya atau temannya. Tapi ketika kita dalam keadaan susah, mungkin ada yang ya melipir katanya gitu ya, melipir dikit. Nah mungkin di situ bisa dilihat karena dalam salah satu hadis ya, sahabat kita ya, sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kamu ingin mengetahui siapa temanmu, maka lihatlah siapa yang mendekat kepadamu pada saat engkau kesusahan. Ya, itu mungkin bisa dijadikan tolak ukur dalam hal kita memilih pertemanan. Kalau kita buka surah ya Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 1 sampai ayat 5. Ini biasanya dibaca kalau kita lagi kurang enak badan. Ini salah satu ayat-ayat ruqyah juga ya. Kita bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Kalau kita lihat di ayat ini, ya, orang-orang yang bisa kita jadikan teman siapa? Yang pertama, orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang keberadaannya mengingatkan kita kepada udah sholat belum? Udah ngaji belum? Kamu hari ini udah ke toilet belum misalnya? Saking kerjanya sibuk banget, saking warawiri ke sana kemari. Jadi dia tidak memperhatikan kesehatannya, tidak memperhatikan ibadahnya. Orang-orang yang gemar mengingatkan orang kepada Allah. Yang pertama itu. Yang kedua siapa lagi? Orang-orang yang kita lihat amal-amal kebaikannya banyak banget. Ya. Ketika ada misalnya temennya lagi di depan lobi. Kamu mau kemana? Ini mau pergi sebentar ke depan, ada urusan. Lagi ngapain di sini? Lagi nunggu Grab. Tenang. Sini aku pesenin Grabnya sambil dibayarin. Kira-kira gimana tuh Bu? Kau punya temen kayak begitu? Seneng ya? Ya. Terus orang-orang yang seperti apa lagi? Orang-orang yang gemar berbagi. Ketika kita ngomong berbagi itu yang pertama kita tujukan adalah untuk kerabat kita. Untuk orang-orang yang masih ada hubungan saudara. Kenapa? Karena dengan berbagi ikatan silaturahim ya akan semakin kuat. Berbagi itu tidak harus yang namanya materi. Berbagi senyuman, berbagi sapaan, bahkan walau dengan lewat WA saja. Ketika kita lagi sakit di rumah. Biasanya kalau ada orang-orang yang sakit yang tidak mau merepotkan orang-orang, jadi dia diam aja di rumah, kecuali tiba-tiba ada WA yang masuk ke dia misalnya. Apa kabar Bu Nur hari ini, sehat nggak? Ternyata yang WA adalah kakaknya atau adiknya. Aduh, baru dia ngomong kan, Bu Nur, aduh saya lagi sakit nih. Oh gitu, sakit apa? Dan lain sebagainya, disapa seperti itu aja udah menjadikan kita kebahagiaan yang luar biasa. Ya kan? Lalu ketika kita lagi sakit, ketika kita lagi mungkin entah itu sakit hati, ya kan, lagi sedih misalnya kan, ada hal-hal yang mungkin mengganggu pikiran kita. Lalu ada hal-hal yang mungkin saking mengganggu pikiran kita akhirnya berefek kepada fisik kita. Entahlah pusing atau sakit perut dan lain sebagainya. Ternyata baru ditegur seperti itu aja sudah kita merasakan sehat yang luar biasa. Oh, ternyata ada yang perhatikan aku. Nah, orang-orang yang berbagi walaupun dia hanya dengan sapaan, karena biasanya kalau kita berteman, itu yang namanya gengsi itu di awal deh, paling ada. Misal, kayaknya aku belum pernah negur si Bu Umi Purwo nih, misalnya gitu ya. Nggak mau aku biar aja dia yang negur duluan, ngapain aku negur duluan. Gitu nggak ya Bu? Kalau di sini kagak ada Bu, itu di sana Bu. Biasanya begitu. Ya, jangankan dengan teman antar teman, dengan pasangan kita aja biasanya tuh gengsi mendominasi. Bisa nggak pasangan kita disebut sebagai teman? Bisa banget, ya kan? Makanya dalam hal memilih teman, itulah apakah teman jalan,
apakah teman satu ruangan, apakah teman satu kantor, apakah teman satu sekolah, bahkan apakah dia merupakan teman hidup kita. Itu yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah di surah Ali Imran ayat 134. Ya, coba kita buka dulu Ali Imrannya ayat 134. Silahkan Ibu kalau mau dibuka Al-Qur'annya. Surah Ali Imran ayat 134. Yuk kita buka. Siapa yang mau baca gantian nanti. Mulai dari Bu siapa? Ini mau pakai ini? Yang gede, Ibu? Maaf. Nah, boleh dibaca ayatnya, boleh dibaca artinya saja. Ya, surah Ali Imran ayat 134. Ya, silahkan. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Iya. Ya. Kalau kita lihat di situ surah Ali Imran, orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita ngomongin kita berbuat kebaikan, udah berbuat kebaikan apa kita hari ini? Coba saya mau tanya tadi sama ibu-ibu yang Charlie Angels, yang jilbabnya merah. Iya. Bu, maaf. Hari ini udah berbuat kebaikan apakah? Mulai dari rumah sampai perjalanan kemari. Mantap. Sarapannya apa, Bu? Itu apa, Bu? Capcay loh pagi-pagi, Bu. Masya Allah, keren sekali. Masya Allah, iya bener, Bu. Bener banget tuh, Bu. Jangan-jangan nyampe sini setelah subuh. Jam 6 udah sampai sini ya, karena memang situasi Jakarta nggak bisa kita prediksi ya, Bu. Walaupun disebut di sini pandemi, tapi tetap aja situasi macet itu sudah menjadi ciri khas ya, Bu ya. Ya. Kalau kita bilang sudah berbuat kebaikan apa kita hari ini, maka kita tentu akan menyebut kebaikan-kebaikan yang sudah lazim diketahui oleh orang. Itulah yang disebut amar ma'ruf, memerintahkan atau menyarankan atau mengingatkan teman-teman kita pada amar ma'ruf, kebaikan-kebaikan ma'ruf yang diketahui sudah lazim bahwa itu merupakan kebaikan. Tadi menyiapkan sarapan buat suami, ya kan? Mungkin kalau ada anaknya yang masih kecil, menyiapkan untuk dia sekolah dan lain sebagainya, menyiapkan bekalnya dan lain sebagainya. Bahkan juga membersihkan rumah itu merupakan amal-amal kebaikan yang sudah kita ketahui bersama. Lalu kalau kita mau mengetahui, ketika kita ditanya, kamu dengan siapa sih berteman? Maka kita akan lihat di sini ada bermacam-macam teman. Gitu. Bermacam-macam teman, panggilannya yang disebut teman itu kalau dalam bahasa Indonesia juga ada macam-macam. Ada teman, apalagi Bu? Sahabat, terus sohib, soulmate, tuh. Apalagi? TTM, teman tapi solihah gitu loh, ya kan? Harus diganti, pandemi udah berubah. Oh TTS ya, TTM apa dong? Teman tapi mesra dalam hubungan berteman, mesra dalam kita hubungan habluminanasnya. Kenapa? Yang namanya habluminanas itu untuk seluruh umat manusia. Karena di sini pasti ada bermacam-macam ya Bu ya. Ada bermacam-macam suku budaya, ada bermacam-macam suku bangsa, ada bermacam-macam agama, ya kan? Itu yang disebut hablum minanas, ya. Hablum minanas itu ada di surah An-Nisa ayat 1, ya kan? Coba kita buka. Siapa sekarang gilirannya? Surah An-Nisa ayat 1. Langsung saja. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam dan Allah.
Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah telah menjaga dan mengawasimu. Masya Allah, tabarakallah ya. Peliharalah hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan baik itu dengan saudara-saudara kandung kita, baik itu dengan keluarga inti kita, maupun yang disebut tetangga. Tetangga itu kalau mau dibilang saudara dekat, ya kan? Ketika kita sakit, tapi saudara kita yang paling dekat sama kita jauh di luar kota. Tapi yang namanya tetangga di samping rumah kita. Otomatis kita minta tolong sama siapa? Sama tetangga. Maka begitulah Allah memuliakan tetangga. Tetangga bisa dibilang lebih daripada sekedar teman. Ya, bahkan saking memuliakannya tetangga itu sampai-sampai ya Rasulullah mengatakan sampai-sampai aku ingin menjadikannya salah satu dari bagian ahli warisku. Itu ya, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena tetangga itulah yang bisa ketika kita sakit duluan dia tahu. Ketika kita mungkin nggak punya garam, kita minta garam sama tetangga, ya kan? Seperti ntar garam temennya tetangganya nggak punya garam lagi gimana dong? Minta lagi sama yang lain, kayak gitu ya. Nah, ada macam-macam nih disebutkan ya dalam Al-Quran kalau yang namanya model-modelnya atau macam-macamnya teman. Pertama, teman yang disebut wali. Wali itu artinya penjagaan. Ada wali murid. Wali murid ya orang yang menjaga murid itu. Wali, apalagi Bu? Wali kelas. Wali kelas orang yang menjaga kelas. Wali apa lagi? Wali santri. Ya, anaknya di pesantren nih. Ya, wali santri orang yang menjaga si santri itu. Wali apa lagi Bu? Wali hakim. Wali hakim, ya kan? Ada wali hakim. Kalau misalnya dia nikah, misalnya sudah tidak punya orang tua, maka dan tidak punya keluarga, nikahnya pakai wali hakim. Wali apa lagi Bu? Wali, bukan wali band ya Bu. Kalau wali band kita nyanyi Bu, ya kan? Nah, macam-macam wali. Wali ini adalah seseorang yang dapat menjaga jika kita misalnya dalam masalah, ya kan? Dan ketika kita mendapatkan masalah, maka seutama-utama wali kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di surah Ali Imran ayat 28. Itu teman yang disebut wali. Ada lagi teman yang namanya jenisnya disebut hamim. Ya, hamim ini asal kata dari ahamma. Artinya memanaskan atau menghangatkan. Ada teman-teman kalau bahasa Lombok tuh Bu, true friend. Bahasa Lombok gitu. True friend tuh teman yang benar-benar. Ya. Artinya kalau hamim itu kan demam. Demam atau panas. Saat kita dekat sama dia tuh kita terasa hangat. Ya Bu ya. Ntar jangan jadiin kompor gas di rumah sebagai teman ya Bu. Aku butuh kehangatan katanya begitu. Ntar deket-deket kompor. Ya, jadi kehadiran si hamim ini menghangatkan suasana. Bahasa gaulnya anak-anak nggak ada lo nggak rame. Nah, berarti ini masih remaja semua nih Bu. Masih pada tahu nih, ketahuan umurnya banget ya, itu iklan tahun berapa ya. Ya, hamim yang bersama kita, bersama dia itu kita menjadi orang yang pokoknya kehadiran dia itu bikin suasana hidup gitu ya, bikin suasana itu hangat. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini yang kalau nggak ada suka ditanyain, Bu Nur kemana ya pagi ini? Kayak tadi Bu Nur nyariin Bu Leni, padahal kita udah foto-foto tadi. Nah itu kan, kemana nih Bu Leni? Mungkin ya nggak ada Bu Leni nggak rame gitu. Iya, Masya Allah, tabarakallah ya Bu, kan seperti itu ya, Masya Allah. Nah, teman yang disebut hamim ini bisa kita lihat di surah Fusilat ya ayat 34. Boleh silakan dibaca. Surah Fusilat ayat 34.
Surah Fusilat, surah yang ke-41. Ayat 34. Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatannya atau dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka. Iya, ya. Orang-orang yang selalu ketika ada perselisihan di antara mereka, maka mereka mendamaikannya, menjadikannya hangat lagi. Setiap ada temannya punya masalah, pasti dia ke orang itu. Karena sifatnya dia bisa menghangatkan, bisa mencairkan suasana. Yang tadinya semua kaku, diem, tegang, kan? Pas ada dia tahu-tahu hangat, ya. Kehangatan itu bisa mencairkan. Seperti laksana air panas mencairkan es batu. Jadi pengen es teh gitu, Bu. Ya. Hamim itu namanya. Lalu apalagi yang selanjutnya? Ada teman-teman, ya, kalau kita sebut yang pertama tadi wali, yang kedua hamim. Ya, hamim ini jangan hati-hati juga nyebutnya, Bu. Kalau hamim ya hamim gitu ya. Tapi bukan hammam atau hamim. Nah, M-nya jangan 2. Kalau M-nya 2 jadi kamar mandi. Begitu. Tapi kamar mandi juga bisa ya, Bu ya. Pas kita di dalam kamar mandi, rasanya setelah kita membersihkan atau membuang sesuatu itu rasanya lega. Bisa juga sih, ya kan? Ya. Nah, pertama wali, yang kedua hamim. Lalu yang ketiga apa? Ada teman yang disebut ya shadiq. Ya, SHADIQ. Shadiq. Apa itu shadiq? Shadiq itu asal kata dari siddiq. Ya, sidqun. Artinya jujur. Ya, maka Abu Bakar, salah satu sahabat Rasulullah, diberikan gelar Abu Bakar As-Siddiq karena kejujurannya. Apapun yang dia katakan, dia selalu berkata jujur. Nah, kita butuh teman yang jujur, butuh nggak, Bu? Misal, ya pada saat nih ada satu ketika nih, Bu, ada seorang teman yang dia, ini mohon maaf banget deh, sama dia itu seperti nama singkatan saya, Bu, BB. Kalau BB biasanya bau badan, nih kan. Biasanya kalau kita punya teman bau badan itu susah banget untuk kita jujur sama dia. Perasaan nggak enakan. Ntar dia tersinggung dan lain sebagainya. Butuh nggak teman yang jujur, yang sodik? Butuh. Biar apa? Ternyata mungkin dia nggak merasa badannya mungkin BB tadi ya, bau badan kan. Nanti pas diinget, maaf ya. Atau kita mungkin pura-puranya kasih hadiah pas ulang tahun parfum aja, Bu. Kan dia mikir, kenapa dia kasih parfum gitu ya. Ya kan? Nah, kita perlu teman yang jujur yang seperti itu. Kenapa? Karena berteman dengan orang yang jujur ini bisa membuat kita akhirnya berkaca kepada diri kita sendiri. Oh iya ya, gue nggak nyadar ya. Padahal perasaan gue kagak bau, dicium kanan kiri. Oh bau ya. Akhirnya dia artinya memuhasabahi dirinya lagi. Dia melihat lagi kembali kepada dirinya. Oh gue taunya cuman ngasih tahu orang doang. Padahal ternyata gue juga ada kekurangannya. Gitu ya kan. Nah orang-orang yang jujur seperti ini ya ditulis di dalam Al-Quran surah apa? Surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 99 sampai 100 atau 101 ya. Coba dibaca surah Asy-Syu'ara ayat 99 sampai 101 artinya saja. Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu surah yang ke mana dia? Belum ditulis sini. Kita lihat sini ya. Asy-Syu'ara ya. Ayat 99 sampai 101. Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa.
Maka sekarang kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat atau penolong, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Iya, ya. Nanti ketika kita di akhirat, ketika hari perhitungan tiba, tidaklah yang menyesatkan kita itu kecuali orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa baik itu ya dari kalangan manusia maupun pembisik-pembisik ke dalam dada kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau bacaan surah An-Nas hafal semuanya. Masya Allah. Nah itu surah pamungkas ya Bu ya. Ya kan? Artinya apa Bu? Itu dia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang biasa membisik-bisikan kita ke dalam dada manusia. Dada yang disebut sudur itu adalah dada yang paling dalam. Dada yang berongga. Kenapa berongga? Karena kulit kita ada pori-porinya. Disitulah setan hanya bisa berdiam diri sampai di situ saja. Paling dekat setan berdiam diri kepada manusia, mendekati manusia hanya sampai sudur, pori-pori. Bisa nggak dia masuk ke dalam tubuh manusia? Tidak bisa. Kecuali dia bekerja sama bangsa jin maupun bangsa manusia. Ada nggak teman-teman dari bangsa manusia? Emang kita punya teman bangsa jin? Ada nggak kita punya teman-teman yang ngeselin, Bu? Bu Nur, ada nggak? Ada pasti. Misalnya, janjian ya jam 9. Atau jam 10 baru datang. Ngeselin kan, Bu? Gimana gitu rasanya? Nah, mungkin teman-teman yang seperti itu kata Allah berkata dalam tafsir Ta'awuz disebutkan apa? Ketika kamu menghadapi manusia-manusia yang mungkin ada sedikit keburukannya atau banyak keburukannya, maka sesungguhnya pada dasarnya manusia itu asalnya adalah baik. Maka untuk manusia yang ngesel-ngeselin kamu doakan. Kamu mintakan hidayah kepada Allah agar dia diberikan jalan yang lurus. Tapi kata Allah, kalau yang ngeselin kamu itu adalah berbentuk setan, maka Allah mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan dalam diri setan. Maka apa yang harus kita lakukan kalau bertemu dengan setan? Kagak usah nantang-nantangin. Apaan lo? Gue udah hatam Quran nih. Sini, ayo berantem. Gak bisa, Bu. Karena Allah sendiri bilang, cukup dengan ucapkan kalimat perlindungan. Apa kalimat perlindungan kepada setan? Bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Seperti itu. Maka di ayat berikutnya di surah An-Nas tadi, ya, wa min syarril waswasil khannas, di ayat sebelumnya. Wa min syarril waswasil khannas. Dan dari kejahatan, keburukan setan yang bernama khannas yang biasa memberikan was-was. Yang biasa memberikan bisikan-bisikan. Bisikannya apa bisikannya? Ya bisikannya yang sifatnya pasti ke arah keburukan, ya kan? Maka kalau kita bilang di zaman pandemi banyak orang yang cepat mudah merasa was-was, benar ya Bu? Pertama awalnya merasa was-was, aduh jangan-jangan dia anakku nih kena penyakit pandemi nih, gitu ya. Padahal cuman bersin doang. Sekarang jadi parno semuanya begitu ya Bu. Di rumah aja begitu. Aduh parno nih jangan-jangan was-was ditingkatin. Sama siapa? Sama setan. Abis was-was apa tuh? Biasanya karena banyak was-wasnya jadi cemas. Ya kan? Abis cemas apalagi? Panik. Abis panik adalah yang namanya penyakit mah. Entah itu mah akut atau mah kronis gitu kan. Atau juga suara-suara mah yang jam 12 malam manggil kita. Nah, itu mah khusus suami maksudnya Bu. Itu lain lagi. Nah, di atasnya lagi ada tuh yang namanya penyakit GERD ya Bu. Ini Masya Allah, di sini juga ibu-ibu dokter semua ya, Masya Allah, tabarakallah. Karena asalnya dari mana? Yang namanya penyakit mas sudah disebutkan penyakit psikosomatis. Penyakit yang asalnya dari was-was.
Was-was itu ada dari setan. Tuh, maka tadi udah, kalau perasaan was-was kamu lebih menguasai dirimu, maka ucapkanlah kalimat perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau masih juga terasa mungkin jadi sakit kita dan lain sebagainya, sudah diajarkan oleh Allah ada yang disebut al-mu'awwizatain. Apa itu? 2 kalimat yang atau 2 surah yang menjadi perlindungan kita. Baik kita berlindung dari teman-teman yang buruk, berlindung dari agar kita selalu mendapatkan teman-teman yang baik, ya kan? 2 surah yang menjadi perlindungan apa? 1 surah An-Nas. Yang kedua surah di atasnya An-Nas apa? Al-Falaq. Masya Allah. Ya, 2 itu kita baca agar kita terlindung dari teman-teman yang tidak shadiq, tidak jujur, ya, yang berlaku curang. Maka di sini disebutkan di di ayat 100, maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun kecuali orang-orang yang memiliki teman-teman yang baik. Teman bisa nggak memberikan syafaat kepada kita? Bisa banget. Ketika kita ya masih berada di antara surga dan neraka, karena mungkin ada beberapa amal-amal yang perlu dipertimbangkan, disitulah gunanya teman yang bisa memberikan syafaat, ya kan? Kalau di lagunya Opik Tomboati, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Soleh itu apa? Soleh itu orang yang selalu berbuat kebaikan, baik yang diketahui oleh manusia maupun yang memang Allah perintahkan. Jadi ada amal-amal baik, ada amal-amal soleh, ada lagi amal-amal jariah. Kalau amal jariah itu sudahlah baik, sudahlah soleh, dan dia jariah. Jariah itu awet sampai kita meninggal juga, itu amal masih terus memberikan pahalanya kepada kita. Seperti itu, ya. Dan juga tidak seorang pun mempunyai teman akrab, karena di surah Az-Zukhruf itu dikatakan teman-teman akrabmu semasa di dunia tidaklah memberikan manfaat kepadamu kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang bisa selalu mengingatkan kita kepada akhirat, kepada kebaikan, ya kan, teman-teman kita. Karena yang namanya kebaikan itu seluruh umat manusia harus melakukannya. Diperintahkan seluruh umat manusia, mau sukunya apa, mau agamanya apa, semuanya kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Kan seperti itu. Ada lagi apa selain teman yang shadiq? Ada lagi sahib. Sahib ini S-H-A-H-I-B. Sahib. Ya. Teman sahib ini, ya, kalau sahib ini biasanya kalau di Indonesia kan namanya sahabat. Gitu ya. Teman yang selalu dekat dengan kita. Bisa jadi teman-teman waktu kita sekolah. Biasanya kalau sekolah, zaman-zaman SMP atau mulai dari SD, kita ingat tuh teman-teman dekat kita tuh. Ingat nggak, Bu? Punya teman dekat nggak waktu SD? Punya ya. Ada berapa orang? Oh, 3 orang tuh. Coba sebutin satu-satu namanya, Bu. Pokoknya 3 orang ya. Tuh Masya Allah, nanti kita doain biar dia mendapatkan rahmat. Berapa orang temennya, Bun? Oh, banyak. Masya Allah, tabarakallah. Keren nih. Waduh. Enggak, saking banyaknya nggak sebutin satu-satu. Ada lagi teman waktu SMA. Nah, biasanya lebih inget nih gitu ya, kalau teman SMA, ya kan. Kalau Bu Leni teman SMA ada berapa orang? Sahibnya. Yang deket ya. Hah? Sahib aja 10. Ini berarti salah satu primadona SMA kayaknya nih. Masya Allah, tabarakallah gitu ya, Bun ya. Iya tuh, insya Allah loh. Coba ibu-ibu perhatikan ya, Masya Allah, tabarakallah, Bu Leni. Sahibnya aja 10. Pasti ingat satu-satu namanya. Tuh, belum temennya. Ntar kita doain bareng-bareng ya. Ada lagi teman kuliah. Ya kan? Teman kuliah yang suka bareng sama kita. Mungkin kita pada saat itu duitnya lagi sedikit. Ya. Bahkan dalam salah satu hadis disebutkan, kalau kamu mau menguji atau kamu mau mengetahui sampai seberapa dekat dirimu dengan temanmu, maka bisa dilakukan dengan 3 hal. Ya, kita mau tahu nih, aku kata Bu Leni pengen tahu nih, Bu Leni sebenarnya sama gue nih sohib apa cuma teman doang. Nah, uji teman kita dengan 3 hal. Yang pertama, berikan dia sebuah amanah.
Bu Nur titip ya, aku mau titip ini nih sebentar karena aku mau keluar kota, misalnya begitu ya, titip kunci atau apa. Berikan dia amanah. Yang kedua, berikan dia, atau maksudnya ajak, misalnya Bu Nur ambulan ini, Bu Nur kita jalan-jalan yuk, kita pergi, tapi ajak dia safar selama minimal seharian. Seharian tuh berarti sampai nginep ya. Atau dalam salah satu riwayah disebutkan juga minimal 3 hari. Karena ketika kita jalan nggak usah seharian atau 3 hari. Misalnya kita jalan pergi ke Tanah Abang misalnya. Itu sama teman itu pasti aslinya keluar semua. Ya kan? Iya. Karena yang namanya udah panas, gerah, keringetan itu mengeluarkan aslinya semuanya kan begitu. Jadi yang pertama berikan dia amanah, yang kedua ajak dia safar. Ya. Safar itu perjalanan, ya. Safar itu kita ajak jalan dia. Ikut yuk, kita jalan kemana, misalnya gitu kan. Lalu yang ketiga, ini yang agak-agak, tapi ini memang hadis sahih sih ya, cuman agak-agak berat mengatakannya ya. Coba pinjam duit sama dia. Bingung deh Bu. Tapi memang begitu ceritanya. Artinya gini. Kalau kita sudah merasa dekat dengan seseorang, kayak kita misalnya zaman SMA deh Bu waktu sekolah. Kan kalau baju seragam kita tuh ada sakunya ya. Saku entah di pinggang atau di dada ya. Biasanya kalau teman-teman kita yang deket tuh dia pasti begini. Gue mau bayar es nih, pinjam dulu dong. Nah, kalau udah dia bisa ngambil dari kantong kita berarti udah deket banget sama kita. Nggak mungkin kalau teman baru kenal langsung begitu. Kan ada atau nggak mungkin lah. Ya dia temen gue, tapi kadang ada yang canggung, ada yang nggak enakan. Kalau temen udah deket pasti dia begitu, dan kita nggak berasa marah atau nggak berasa kesel. Apaan sih nih ngambil-ngambil, enggak, santai aja. Nah itu baru bisa disebut sahib, seperti itu ya. Lalu apa nih dalilnya? Dalilnya di surah At-Takwir ayat 22 sini. Artinya ya, orang-orang yang disebut sahib ini ia akan selalu berada dekat dengan kita, menjaga kita dengan baik, bahkan sampai pun mungkin kita dijauhi oleh orang-orang. Ya, kalau di surah At-Takwir ayat 22 itu digambarkan ketika Nabi Muhammad ya disebut-sebut oleh para kaumnya adalah orang yang gila gitu ya, dan tidaklah temanmu Muhammad itu adalah orang yang gila. Maksudnya gimana? Ketika orang-orang menjauhi kita, mungkin kita lagi ada suatu masalah, orang-orang menjauhi kita, tapi ada teman kita yang deket, gue yakin lo baik, kalau gue yakin lo nggak bersalah, misalnya gitu. Nah, itulah orang-orang yang disebut sahib. Dia tahu banget tentang kita. Bahkan mungkin dia lebih tahu kita daripada diri kita sendiri. Saya begitu. Itu yang namanya sahib. Ya. Lalu yang selanjutnya apa lagi? Kalau pertama tadi wali, kedua adalah ya hamim, yang ketiga sodik, yang keempat sahib. Ada lagi yang disebut walijah. Walijah ini bukan nama mbok jamu atau nama pesinden ya. Itu namanya waljinah, Bu. Jangan salah. Ya. Berasal dari kata apa? Walaja. Waliju, walaja yaliju, yang artinya apa? Masuk, mendalam. Kalau bahasa Inggrisnya deep, ya kan? Deep. Walijah ini mengetahui semua hal dari diri kita. Ia juga nggak cuma tahu semua hal-hal yang ada dalam diri kita, tapi dia ikut terlibat. Biasanya walijah ini kebanyakan berasal dari hubungan silaturahim atau hubungan saudara, ya kan? Karena kenapa kita bilang saudara? Juga ada yang saudara, kalau bahasanya saudara rasa temen, ya kan? Ada saudara rasa sahib, ada saudara rasa musuh. Tapi nauzubillah min zalik, di sini jangan sampai, ya kan? Ya, walaupun ada, tapi kita mohonkan kepada Allah ya, orang-orang yang sedang berselisih khususnya di antara hubungan saudara yang terikat tali silaturahim, akan Allah bukakan pintu yang seluas-luasnya dalam
pintu keberkahan maupun kebaikan-kebaikan yang banyak. Seperti itu ya. Itu walijah. Ya, kalau walijah ini dalilnya di surah At-Taubah ayat 16. Coba dibaca tuh. Kalau zaman sekarang ya disebutkan dalam hadis sangat jarang ditemukan jenis teman yang seperti ini. Ya, apalagi ketika kita dalam kesulitan misalnya biasanya dia ya alhamdulillah mau membantu, tapi sangat jarang sekali dia mau involve ya, maksudnya mau masuk ke dalamnya. Lebih dalam lagi misalnya gitu. Coba dibaca surah At-Taubah ayat 16. Sudah dapat? Silahkan dibaca. Halo. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, ya. Ada teman yang disebut walijah. Dan insya Allah mungkin dengan berkah kebaikan-kebaikan yang mungkin ibu-ibu semua tebarkan ke seluruh umat manusia dimanapun, siapapun, kita akan memiliki teman-teman yang bisa memberikan syafaat kepada kita, ya. Dan yang terakhir apa? Teman yang disebut biltonah. Teman biltonah ini adalah teman yang bisa menjaga rahasia, ya. Ada dalam hadis disebutkan, ya, hadis qudsi ya, maknanya kurang lebih jangan mengambil, ya, seorang biltonah kecuali dirimu sendiri. Kenapa? Karena yang namanya rahasia sebaiknya kita simpan dalam diri kita, kecuali memang itu adalah orang yang terikat tali persaudaraan atau ada hubungan darah dengan kita yang kita bisa sampaikan rahasia-rahasia dalam diri. Ya, karena kenapa? Kalau kita ceritakan rahasia kita kepada teman, nanti ketika kita sudah baik urusannya dengan rahasia ini, teman ini akan terus-menerus menganggap buruk. Ya kan? Padahal hubungan kita udah baik. Karena dia taunya seperti itu, jadinya dia menganggap selalu yang ada di cerita pertama tadi, misalnya begitu. Maka kalau mencari bitonah siapa? Jadikan ada diri sendiri. Kalau nggak ada, ya mungkin ada orang-orang yang bisa kita percaya, tapi itu sangat sedikit sekali. Ya kan? Itu disebut bitonah. Baik ya. Ada juga teman yang menyesatkan. Kalau bahasa Arabnya disebut khazul. Ya, khazul ini di surah Al-Furqan ya, surah yang ke-25 ayat 29. Teman jenis ini benar-benar bentuk teman yang apa di sini disebutkan? Yang hanya membutuhkan kita saat dia butuh. Nauzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkan atau kita tidak atau dihindarkan oleh Allah dari teman-teman yang khazul. Teman yang hanya butuh kepada kita saat kita butuh, namun saat kita butuh dia nggak ada. Gitu ya, nauzubillah min zalik. Atau bahkan bukan yang nggak ada lagi, dia malah menggunjingkan kita di belakang kita, misalnya begitu. Bantuin kagak tapi ngegunjingin gitu, nauzubillah min zalik. Lalu yang terakhir teman yang disebut korin. Nah, korin nih, pernah kenal nggak Bu sama korin? Dan setiap jin, iya benar Bu, korin itu jin yang apa? Yang memang membersamai kita. Nanti kita meninggal, korinnya tetap hidup. Nah, karena jin diberikan sama Allah sampai akhir ya, dia tidak mati. Ya, teman-teman yang di sekeliling kita memiliki kesamaan kesukaan, itu maksudnya korin Bu. Maksud kalau jin kan. Tapi teman-teman kita yang misalnya teman satu kumpulan nih sama, bahkan ada kalau teman itu kalau sampai udah deket banget, yang satu haid, yang lainnya haid. Pernah nggak gitu Bu? Pernah. Iya itu kayak begitu. Suka semua memasakkan sesuatu kan. Nah itu disebut korin kita. Artinya apa? Deket banget sama kita sampai kita pada hari yang bersamaan kita pakai baju warna coklat, dia pakai baju warna coklat juga padahal nggak janjian. Ya biasa seperti itu. Baik ya.
Mungkin nanti sambil berjalan, kalau ada yang mau bertanya, bisa sekalian kita jawab. Baik Umi, Masya Allah, tabarakallah, sangat luas sekali ternyata ya arti kata teman itu ya Umi Iya, ya. Masya Allah ya. Luas Masya banget, Allah. jadi hubungannya dengan hablum minanas tadi ya Umi ya. Hablum minanas. Jadi mungkin dari kajian yang Umi sampaikan banyak banget yang bisa kita tanyakan, baik Amin, dalam amin, kehidupan kita Rabbal sehari-hari, Amin. dalam pertemanan kita. Betul, Nah betul. sekarang kami mempersilahkan kepada para jamaah, ibu-ibu soleha yang mau bertanya, silahkan. Silahkan Yang mau kalau ada yang mau bergabung. bertanya. Banyak sekali, luas banget ini pertanyaannya. Iya, betul sekali. Sambil menunggu ibu-ibu. Karena ya sambil kita nunggu pertanyaannya Umi ya. Iya. Tadi kita kan Umi membahas teman itu ciri-ciri yang dijadikan teman apa sih? Dari situ aja kita udah memulai ya Umi ya. Betul sekali. Jadiin teman-teman yang keberadaannya selalu mengingatkan kita dengan kebaikan. Dengan kebaikan, betul intinya sekali. pertama selalu mengingatkan kita kepada Allah. Betul. Gitu ya Umi, betul pada sekali. saatnya sholat, ayo udah sholat dulu. Betul. Gitu ya, Umi, ya. Bahkan ada kalau Umi punya teman tuh padahal dia beda agamanya. Cuman ketika waktu sholat dia juga ngingetin loh sama kita. Itu kan artinya hablum minanas ya. Betul ya, sekali. Ya. Jadi luas banget luas banget. Luas banget ya, hablum ya. Minanas itu luas banget. Betul. Terus ciri-cirinya tadi Umi juga menyampaikan orang-orang yang amal kebaikannya tuh banyak banget. Banyak banget. Itulah yang kita jadikan teman. Itu yang perlu dijadikan teman. Karena ada orang-orang yang ketika Allah mencintai seorang hamba, maka akan Allah kabarkan kebaikannya padahal seluruh makhluk dunia tidak mengetahuinya. Dari mana? Dari mulut orang-orang. Ada orang yang dia meninggal. Tahu-tahu banyak dari mulut orang dibuka kebaikan-kebaikannya. Oh, Pak ini yang meninggal kan dia pernah ini gitu ya. Yeah. Dia pernah membangun ini di kampung saya, tiba-tiba ada orang yang datang memberitakan tentang kebaikan-kebaikannya seperti itu ya. Karena ternyata banyak kebaikannya. Banyak ya, luas banget ya Umi ya. Bener. Baiklah Umi, ini ada pertanyaan lewat WA yang kita bisa boleh. Dengarkan sama-sama. Saya bacakan pertanyaannya. Di sini pertanyaannya dari Ibu Emi nih. Bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita agar bisa berteman dengan orang-orang yang soleh atau soleha. Sementara anak-anak sekarang ini kan mempunyai dunianya sendiri-sendiri Umi. Dan kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada memaksakan anak kita berteman apa yang kita inginkan gitu ya. Bagaimana menurut Umi ini pandangan Umi? Kalau kita bicara tentang anak ya ibu-ibu ya, Masya Allah tabarakallah, anak ini memang dalam Al-Quran pun disebutkan ada anak-anak yang menjadi penyenang mata, penyejuk hati, itu yang disebut dalam kalau setiap kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah. Ini ibu-ibu persit, Masya Allah ya. Doa itu hafal loh. Berarti dibaca terus setiap hari. Masya Allah. Betul sekali. Kalaupun nggak ada anak-anaknya, mendoakan anak-anak ponakan, ya kan, mendoakan anak-anaknya teman dan lain sebagainya. Anak-anak yang menjadi penyejuk hati, penyenang mata. Ketika dilihat senang. Ada juga dalam Al-Quran disebut anak-anak yang menjadi fitnah. Nah, ketika ditanyakan bagaimana cara agar anak-anak kita itu berteman dengan orang-orang yang kita ketahui secara ma'ruf ya. Secara ma'ruf itu secara kebiasaannya manusia bahwa dia orangnya suka berbuat baik misalnya. Anak-anak yang misalnya sukanya olahraga, sukanya misalnya jalan yang memegang gadget itu sedikit lah gitu kan. Atau juga anak-anak yang misalnya suka setiap waktu sholat dia langsung ke masjid. Bagaimana anak-anak kita bisa berteman dengan orang-orang seperti itu gitu ya. Karena benar tadi si ibu penanya bilang bahwa kita tidak bisa menyesuaikan zaman kita seperti zamannya anak-anak kita yang sekarang. Apalagi sekarang zaman pandemi. Kalau mau dibilang anak kita nggak boleh megang gadget, lah dia sekolahnya juga daring, kuliahnya daring, segala macam. Tapi kan bisa pakai laptop. Ntar alasannya kadang-kadang kalau pakai laptop sinyalnya hilang mah. Pakai gadget, ya kan? Lalu bagaimana kita memfilter misalnya ya? Yang pertama adalah seperti kita ketahui yang harus kita pahamkan banget. Seberapa
berapapun usia anak kita, dia tetap anak kita. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Kadang ada ibu-ibu yang dia udah kuliah, udah bisa mandiri. Ya nggak apa-apa, tapi tetap doa itu tidak putus. Karena apa? Doa seorang ibu kepada anaknya adalah terkabulnya itu bagaikan doa Rasulullah kepada umatnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ibu-ibu nih, kita ibu-ibu semua nih, hati-hati dalam berucap. Bahkan ya, kalau kita kembalikan kepada salah satu dari gangguan-gangguan terbesar yang ada di manusia, itu adalah kan ada gangguan ain, gangguan sihir maupun gangguan jin ya, itu yang diawali dengan hati. Ya, di seluruh diri kita ini kalau dalam hadis Rasulullah SAW sampaikan, ini hadis ini sering saya ulang-ulang agar kita selalu ingat. Ya, ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam setiap diri kita ada yang namanya segumpal daging. Kalau baik daging itu ya, faidal hasanat hasanal jasadu kulluh. Maka baik seluruh tubuh. Wa idzal fasadat jasadu kulluh. Kalau jelek daging itu maka jelek seluruh tubuh. Apa daging itu yang sebut? Itulah kolbu. Kolbu itu kalau di Indonesia kan lebih kepada jantung ya Bu. Jadi jantung ini yang benar-benar memfilter apa yang masuk ke dalam diri kita. Bahkan Masya Allah, maha benarnya Allah, maha segala-galanya Allah adalah ketika kita mau melakukan sesuatu perbuatan yang baik, maka secara otomatis jantung ini sudah lebih dulu mengeluarkan hormon-hormon yang sifatnya menceriakan, yang sifatnya menggembirakan. Tapi ketika kita baru aja berniat mau melakukan keburukan, itu tidak secara langsung jantung ini atau otak ini mengirim seluruh informasi kepada organ tubuh untuk menyebarkan zat-zat atau hal-hal yang sifatnya keburukan, tidak. Tapi diberi jeda dulu. Itu bedanya kalau mau baik atau buruk. Diberi jeda dulu untuk apa? Kata Allah, agar kamu bisa beristighfar lebih dulu. Itu makanya Masya Allah maha besarnya Allah. Untuk kebaikan Allah langsung sebarkan kebaikan-kebaikannya. Tapi untuk keburukan ditahan dulu. Maka ketika ada kita bermohon kepada Allah agar anak-anak kita dipilihkan anak teman-teman yang baik, pertama yang harus kita lakukan adalah kita beristighfar dulu nih sebagai ibu. Kenapa beristighfar? Karena mungkin tadinya anak kita mau dapat teman-teman yang baik, mungkin karena pandangan ain kita terhadap anak, jadilah anak kita sesuai dengan apa yang kita takutkan. Jadi jangan sampai kita terlalu sayang kepada anak sehingga menimpakan ain. Gitu ya. Maksudnya gimana? Ya terlalu kagum, terlalu sayang. Aduh, pokoknya aku nggak mau deh kalau anak aku tuh nanti bergaul sama orang yang begini-begini, misalnya gitu ya. Pokoknya ini harus begini, kamu jangan begini ya, kamu terlalu banyak aturan hingga akhirnya yang namanya anak kalau diatur-atur yang bisa jadi dia malah melanggarnya. Jadi yang cara memilihkan anak kita, teman yang terbaik adalah pertama kita doakan. Yang kedua kita beristighfar kepada Allah. Lalu yang ketiga kita sampaikan apa adanya, jangan juga terlalu mengekang, tapi juga jangan terlalu mengizinkan. Artinya gini, nak, kamu boleh berteman dengan ini, tapi sebaiknya kamu juga berteman dengan yang lain. Karena kayaknya kamu bisa tuh, kalau kamu berteman dengan banyak orang, kamu bisa membuka wawasan kamu, nanti kamu bisa memilih deh mana teman-teman yang baik kamu. Gitu ya, artinya kalau mau memilihkan anak kita teman yang baik, kita sebagai ibu juga harus ikhlas terhadapnya. Kita bersihkan dulu nih hati kita bahwa gue yakin anak gue pasti dapat teman yang baik. Jadi mulut kita ngomong, aku maunya anakku berteman dengan yang ini, tapi hati kita kayak gue nggak yakin deh. Soalnya anak gue kan ya gitu deh, males. Udah gitu dia juga main gadget doang. Gimana dia mau berteman sama yang begitu? Kalau anak gue begitu, nah ya. Jadi hati kita juga harus bersih kepada anak kita. Ya. Seperti itu ya Bu ya. Baik, jazakallahu khair Umi. Jazakallahu khair. Jadi yang penting pandangan kita tetap, mindset kita tetap harus positif. Positif, apalagi terhadap anak. Jangan berpandangan ain tadi ya, berlebihan. Ya, betul. Kita jadi parno gitu ya. Nah, kita, ya. Itu dia benar kan Bu ya. Baik Umi, makasih. Kita bergabung dulu nih, ada pertanyaan ya, dari Alhamdulillah. jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Saya bacakan di sini. Donat siapa nih? Di atasnya tuh ada
Diturunin lagi itunya. Pertanyaannya tadi. Pertanyaannya terpotong. Ini kayaknya pertanyaannya ini deh. Apakah boleh saya membantu yayasan teman saya yang mungkin non-muslim nih? Apakah ada keberkahan dari infak yang kita keluarkan untuk yayasan tersebut? Oh ya. Ya, karena beberapa teman menyarankan untuk disalurkan ke yayasan muslim. Bagaimana saya menjelaskan kepada teman baik tersebut? Jadi kayaknya ini dia punya teman, tapi bukan sekedar teman, tapi teman baik. Nah, tuh ya. Teman baiknya ini punya yayasan, mungkin ya. Tapi dia non-muslim. Ya kan? Tapi ketika dia mau membantu infak atau menyalurkan dananya ke yayasan temennya yang non-muslim ini, teman-temannya banyak yang nyaranin nih itu. Udah salurin aja ke yayasan muslim, ngapain sih ke sono misal, ya kan? Nah, bagaimana saya menjelaskan kepada teman baik tersebut? Nah, tuh benar kan? Pertanyaannya bagus. Ini saya ulangi pertanyaan ini. Baik deh. Boleh, saya yang jawab, saya yang baca ya? Boleh. Oke. Assalamualaikum Ustazah dari Nyonya Dani Pujo. Assalamualaikum ya Nyonya Dani Pujo. Mohon ingin izin bertanya. Saya mempunyai teman baik yang berbeda keyakinan. Kebetulan dia mempunyai yayasan yang menyantuni ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang yatim piatu. Masya Allah bagus banget nih. Ya, beberapa kali meminta kami untuk menjadi donatur, ya kan? Apakah boleh saya membantu yayasan teman saya ini? Apakah ada keberkahan dari infak yang kita keluarkan untuk yayasan tersebut? Karena beberapa teman menyarankan untuk disalurkan ke yayasan muslim. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi untuk Ibu Pujo dan semua kawan-kawan, semua bunda-bunda solehah semua di sini, ya. Pertama, tadi seperti Umi sampaikan, untuk hablum minanas itu adalah hubungan kita, hubungan baik kita dengan seluruh manusia. Anas itu adalah manusia. Hubungan baik kita dengan seluruh manusia ada yang disebut amal baik, amal kebaikan, amal-amal kebaikan. Ketika kita membantu teman kita, apalagi teman baik, apalagi dia mempunyai yayasan anak berkebutuhan khusus yang yatim piatu, itu Masya Allah tabarakallah. Maka tidak apa-apa salurkan ke situ, ya kan? Apalagi kalau misalnya si orang ini memiliki kelebihan yang banyak. Setiap hari Jumat misalnya, dia berbagi tidak hanya ke satu yayasan. Ke yayasan ada 3 misalnya, atau ada 5. Boleh salah satunya ke tempat yang teman yang walaupun dia berbeda keyakinan. Ya, kenapa? Kalau ditanyakan keberkahannya, insya Allah pasti mendapatkan keberkahan juga. Karena yang namanya berkah itu tidaklah sebuah atau tidaklah harta itu disebut berkah, ya, melainkan ia mampu merasakan memberikan kesenangan kepada semua orang. Artinya dalam satu kisah Rasulullah dulu pernah cuman punya sepiring daging, tapi ketika dia bagikan kepada semua jamaahnya, kok pas gitu ya, itu yang disebut keberkahan. Nah, ketika dia bagikan, nih ada 5 yayasan mau dibagikan. 1 ke yayasan A misalnya, yang muslim. 1 lagi ke yayasan yang B, yang muslim. Nah, misalnya 3 yang muslim, yang 2 yang non-muslim, bisa dibagi juga. Karena dalam Al-Quran disebutkan ketika kamu berinfak, ya, kamu berinfak, maka infak yang pertama adalah dianjurkan untuk, ya, saudara terdekat kita. Ya, saudara terdekat itu berarti yang ada hubungan darah. Kalau misalnya kita lihat dulu nih, wah aku punya uang kayak berlebih nih. Setelah aku ngasih saudara terdekat aku, kayaknya aku masih banyak nih uangnya yang mau aku bagi. Baru setelah saudara terdekat apa? Saudara tapi yang jauh. Misalnya ada yang perlu bantuan. Habis saudara yang jauh udah dibantu, ada lagi nih baru ke fakir miskin anak yatim. Ya kan? Fakir miskin anak yatim ini pun bahkan misalnya dari saudara terdekat kita mungkin ada di antara teman-teman kita yang berkeluarga tapi ada macam-macam keyakinan. Nah, bisa dibantu ke situ dulu. Karena apa? Pahalanya kalau membantu saudara itu double kan? Pahala sedekah sama pahala silaturahim.
Nah, kalau yang tadi apakah ada keberkahan ketika kita membantu, padahal dia yayasannya bukan yayasan muslim, pasti ada keberkahan juga lah. Yang namanya Allah sebutkan itu hablum minan nas kan. Gitu ya. Tapi artinya gini, jangan kita misalnya nih kita bersedekah nih, jangan ke satu tempat saja. Kenapa? Karena akan ada jejak yang ditinggalkan oleh kita nanti di hari akhirat. Allah lihat tuh, kalau dalam kitab usul iman Allah lihat ukur jejak itu kamu kemana aja nih beramal solehnya. Kalau cuman ke satu tempat aja, ya nanti ke situ doang tuh jejaknya. Maka sebarkanlah kebaikan-kebaikan itu ke seluruh bumi ini sesuai kemampuan kita seperti itu ya. Jadi insya Allah ada keberkahannya. Yang penting jangan juga melupakan teman-teman atau saudara-saudaramu. Itu yang paling penting. Baik, Umi. Ya. Baik, Umi. Jadi biar bagaimanapun kalau kita memang berlebih uang tersebut, kita punya kelebihan harta, sebarkanlah kebaikan itu untuk semua orang yang untuk kita kenal, semua orang tanpa memandang apapun. Benar sekali, Masya Allah tabarakallah. Kalau kita ingat kisahnya Rasulullah SAW ketika beliau menyuapi seorang Yahudi yang buta, betul, ya. Pengemis ya, ya kan disuapin terus walaupun dari mulut si orang Yahudi ini keluar caci maki untuk Nabi Muhammad, tapi beliau terus melakukannya. Ya seperti itu ya, artinya jangan berhenti berbuat kebaikan. Karena disebutkan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu tidak ada balasannya kecuali kebaikan sendiri. Gitu. Tanam terus kebaikan karena nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Seperti itu ya Bu. Masya Allah. Jazakallahu khair Umi. Wa jazakallahu khair. Ada lagi mungkin pertanyaan? Tadi dari Ibu ya. Dari Ibu Anggi. Ibu Anggi. Iya, Bu Anggi. Bismillah, Umi, bagaimana cara memilih teman menurut aturan Islam dalam kita bersosialisasi? Ya, yang pertama, kalau memilih teman itu kita harus tahu dulu teman-teman ini tipe-tipenya yang seperti apa. Kalau mau diambil ringkasnya, carilah teman itu ya sesuai apa yang Rasulullah sampaikan. Jenis teman itu hanya ada dua. Yang pertama, teman yang seperti penjual minyak wangi. Ya kan? Kalau kita berteman sama penjual minyak wangi, belum tentu misalnya kita main ke tokonya, belum tentu kita beli nih. Tapi kita nggak beli aja, kita udah cobain deh. Ada semprotan-semprotan wangi yang mengenai kita. Dan yang kedua, jangan kamu berteman dengan pandai besi. Kalau kita deket-deket sama tukang pandai besi di bengkel las tuh Bu ya, kita deket-deket aja padahal bukan teman, itu kena kita cipratan-cipratannya. Ya. Nah itu ya, artinya kalau kita mau memilih-milih teman itu, carilah yang teman-teman itu yang baik, yang sesuai. Biasanya kalau kita sudah memantaskan diri menjadi orang baik, insya Allah apapun yang datang kepada kita Allah berikan yang baik-baik. Ya, maka dalam satu hadis disebutkan ya, siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam dirinya, ya maka ia akan disibukkan dengan Allah saja. Kebalikannya kalau dia tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, akan disibukkan oleh hal-hal yang sia-sia. Termasuk hal sia-sia apa? Orang-orang yang sia-sia, pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia. Sia-sia artinya apa? Tidak ada amal kebaikannya, apalagi ada keberkahannya. Seperti itu ya. Jadi kalau mau ditanyakan bagaimana cara memilih teman dalam bersosialisasi, kita jadikan acuan kita dalam Al-Quran dan hadis tadi. Ya, kalau yang dalam hadis tadi disebutkan bahwa orang-orang yang bisa kita jadikan teman dalam bersosialisasi adalah kita lihat apakah dia keberadaannya membuat kita bisa atau terbuka hati kita untuk berbuat kebaikan atau tidak. Kalau dalam Al-Quran disebutkan tadi di surah Al-Baqarah, yaitu pertama orang-orang yang gemar beribadah. Dan yang kedua orang-orang yang sering melakukan amal soleh. Lalu yang ketiga orang-orang yang sering berbagi. Karena ada orang-orang yang ibadahnya banyak, amal solehnya banyak, tapi berbaginya susah. Coba ibu-ibu mungkin pernah ya, ketika kita belum punya, nanti pokoknya kalau mobil aku kejual, aku mau bagi nih sama anak yatim sekian. Udah janji tuh Bu sekian. Pas mobilnya kejual, ada bisikan setan. Jangan sekian, lo belum nraktir temen lo. Oh iya ya, kurangin.
Tapi kan gue belum ngasih hadiah juga nih buat ponakan-ponakan. Kurangin lagi. Maka disebutkan ketika kita ingin melakukan kebaikan, maka langsung lakukan kebaikan itu. Karena was-was ini, setan tadi selalu mendominasi, khususnya ketika amalan yang akan kita lakukan adalah amalan berinfak. Kalau amalan berbagi, bahkan dalam salah satu hadis disebutkan, semua manusia berada di bawah naungan sedekahnya pada saat hari kiamat. Bukan di bawah naungan puasanya, bukan. Naungan sholatnya, bukan. Tapi di bawah naungan sedekah. Kenapa? Karena sedekah ini yang bisa mempercepat segala sesuatu yang tadinya lama kita dapatkan. Entah itu dalam misalnya kita kesembuhan misalnya. Atau dalam kita anak-anak kita mendapatkan jodohnya. Atau anak-anak kita mendapatkan misalnya cita-citanya yang ingin dia tuju. Seperti itu ya, insya Allah ya, mudah-mudahan. Kalau saya lihat sih ibu-ibu di sini, Masya Allah tabarakallah ya, rajin berbagi. Tadi aja saya datang udah ditawarin minum, ya kan? Habis itu tawarin foto lagi, Masya Allah tabarakallah ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk itu ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Baik Umi. Mungkin pertanyaan selanjutnya kita kasih kesempatan kepada Ibu Umi Purwo. Ada pertanyaan Ibu? Silahkan Ibu. Masya Allah. Ustadz, ya, izin bertanya. Silahkan. Apakah boleh kita menarik diri dalam pergaulan yang dirasa manfaatnya lebih sedikit dibanding mudaratnya? Iya. Terima kasih Umi. Baik, Ibu Umi Purwo, terima kasih juga pertanyaannya. Ya, kalau dalam hadis disebutkan pertanyaan yang bagus itu adalah setengah dari ilmu. Ya mudah-mudahan yang tadi memberikan pertanyaan semuanya termasuk Umi Purwo dan kita semua juga ya insya Allah mendapatkan setengah dari ilmu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tadi ya. Apa pertanyaannya tadi? Pertanyaan bagus sekali bahwa apakah kita boleh menarik diri dari pertemanan atau dari hubungan interaksi kita, sosialisasi kita dengan teman-teman yang kita rasa mungkin memberikan lebih banyak mudarat daripada manfaat. Ya, kalau kita kembalikan kepada usul fikih ya, asal dari hukum-hukum aturan-aturan Islam. Asal dari usul fikih itu disebutkan seperti ini. Ketika kamu mendapatkan dua hal, yang satu manfaat, yang satu mudarat, maka lihat mana yang lebih besar kadarnya. Apakah manfaatnya atau mudaratnya. Kalau memang manfaat yang lebih besar, ya tetap ikuti. Tapi kalau di antara dua hal ini sudah jelas, manfaat itu baik, mudarat itu jelek. Mudarat yang lebih besar, maka kita hindari. Kenapa kita hindari? Karena kita belum yakin dengan keimanan kita. Kita belum yakin dengan amal soleh kita bisa menjaga kita untuk tetap berada dalam pertemanan itu. Maka disebutkan oleh Rasulullah, sebaik-baik teman dudukmu adalah ya khairu jalisin fil zaman. Sebaik-baik teman duduk di setiap waktu adalah kitabun, buku. Ya, maka berbahagialah orang-orang yang terbiasa menulis, terbiasa menjadikan buku sebagai teman dekatnya. Karena apa ya, tidak akan ada kemudaratan dari itu. Lalu bagaimana cara kita? Misalnya ada dua hal, ada kemudaratan dan juga kemudaratan. Ada dua kemudaratan yang saling berhadapan menghinggapi kita. Apa yang akan kita pilih? Maka pilihlah yang sedikit kemudaratannya. Gitu ya. Kalau di antara manfaat dan mudarat sudah jelas, kalau banyak manfaatnya ambillah, tetaplah berteman di situ. Tapi kalau banyak mudaratnya, maka lebih baik kita menghindar. Kita menghindar bukan berarti kita sok tahu atau sok belagu atau sok eksklusif, tapi justru kita menjaga diri kita dari ibarat air dengan minyak. Ya, kalau air dengan minyak itu tidak bisa bersatu, maka kita menyadari diri kita. Oh ya, gue kayaknya belum begitu banyak nih ilmu gue nih untuk berteman. Gue belum bisa terlalu menjaga diri gue nih, maka gue mundurlah. Tapi tidak juga kita harus mundur secara ekstrim, ya kan? Karena apa tadi? Seperti sebagaimana yang Allah sampaikan dalam tafsir Taus. Semua manusia itu pada dasarnya baik. Ya, jadi ketika ada kita merasakan mudaratnya lebih banyak,
sambil kita pelan-pelan mundur, kita juga sampaikan. Karena apa? Seseorang itu terikat untuk menyampaikan kebenaran ketika dalam satu tempat itu tidak ada atau belum ada yang menyampaikan kebenaran itu. Maka boleh kita memberikan nasihat, kayaknya jangan begini deh, tapi begini-begini gitu ya. Tentunya dengan bahasa yang biasa kita sampaikan dengan teman kita. Kalau sudah kita sampaikan nasihat, secara perbuatan kita tunjukkan, tapi tidak ada yang merespon, lalu kita sampaikan nasihat itu dengan mulut kita. Kalau belum bisa juga, maka kita sampaikan doa kita kepada Allah untuk teman-teman kita itu agar Allah berikan hidayah. Dan itulah selemah-lemahnya iman, kata Allah. Ya, ketika dalam perbuatan tidak berubah juga, dengan ucapan juga tidak berubah juga, lalu kita doakan kepada Allah. Dan sesungguhnya itu selemah-lemahnya iman. Iman siapa yang lemah? Iman kita maupun iman teman-teman kita. Betapa lemahnya iman kita sampai ucapan kita kagak didengar, perbuatan kita kagak ditiru, gitu loh. Ya, apa yang akan kita lakukan? Kita lakukan banyak istighfar tentunya. Dan tadi kalau memang mau cepat kita istilahnya mendapatkan kebaikan dari Allah, lakukanlah berbagi tadi dibanyakin lagi. Karena apa? Sedekah tidak akan mengurangi harta, tapi justru akan menambah-nambahnya lagi. Masya Allah, tabarakallah. Menambah harta itu maksudnya apa? Ya harta dalam hal materi, harta dalam hal pertemanan. Karena dalam hadis disebutkan, orang yang aku berikan nikmat dalam dunianya itu salah satunya adalah ketika ia mendapatkan 8 nikmat dari doa yang disebutkan. Kalau doa kebaikan dunia akhirat apa, Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada 8 kebaikan atau kenikmatan dunia yang terkandung dalam doa itu. Salah satunya adalah mendapatkan teman-teman yang baik. Itu salah satu nikmat yang Allah berikan, tidak semua orang mendapatkan nikmat itu. Maka kalau kita memiliki teman yang baik, yang sudah tadi disampaikan ciri-cirinya, peganglah erat. Karena bisa jadi ia akan menjadi syafaat untuk kita kelak di hari akhir. Amin. Insyaallah. Insyaallah, tabarakallah. Umi, luas banget ya. Amin. Jadi walaupun kita berteman dengan siapa aja, tapi dalam kehidupan kita tetap harus bisa melihat, mensortir diri kita. Betul. Mana yang lebih banyak manfaatnya. Betul. Atau mudaratnya ya Umi. Karena ini semuanya untuk keselamatan diri kita. Betul juga. Sekali. Di mana teman menjadi syafaat kelak. Jadi syafaat. Iya. Betul sekali. Karena kalau dalam nanti di hari akhir, ketika ada manusia ini berdebat dengan setan, ini gara-gara kamu nih, aku nih masuk neraka nih, kata setan. Loh, aku nggak pernah nyuruh kamu. Memang benar, setan itu hanya bisik-bisik. Kalau dalam Al-Quran disebutkan inna kaida syaiton karena dhaifah. Setan itu sesungguhnya lemah, tidak ada kekuatan. Siapa yang membuat kuat? Diri kita. Seperti itu ya. Jadi dia lepas tangan. Apaan? Kamu masuk sendiri kok. Kamu ikut-ikut. Aku kan cuma bisikin. Nah, nggak tanggung jawab deh itu. Nauzubillah min zalik ya. Setelah dia mengaduk-aduk dengan itu dia. Astagfirullahaladzim. Seperti itu. Baiklah. Ya, bagaimana Ibu Umi? Sama-sama Umi Purwo. Masya Allah. Masih ada waktu mungkin pertanyaan dari WA saya udah masuk juga ini. Ini dari Ibu Novita. Pertanyaannya begini. Boleh nggak sih saya berteman dengan seseorang yang agak preman gitu Umi. Tapi sebenarnya saya ingin mengajak dia untuk kebaikan, memberikan syiar kebaikan. Nah, bagaimana menurut Umi seperti ini? Baik ya. Kalau kita tahu Rasulullah SAW itu memiliki berapa sahabat yang wajib kita ketahui? Ada berapa Abu sahabatnya Rasul? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ada 4. Di antara 4 sahabat, maka Rasulullah mengatakan ini bukan murid. Begitulah maha mulianya akhlak Rasulullah ya, Masya Allah, tabarakallah. Kalau dibilang murid, belum tentu dekat. Tapi kalau dibilang sahabat, pasti jadi murid. Udah murid, udah dekat. Nah, di antara 4 sahabat Rasulullah ini sifatnya sama semua enggak? Tidak, beda-beda. Siapa yang disebut bahasa kitanya preman zaman dulunya? Umar bin Khattab. Ya, Rasulullah berarti punya enggak teman yang preman? Punya. Kenapa? Karena dakwah itu
bisa dilakukan secara terang-terangan, bisa dilakukan secara tersembunyi, bisa dilakukan secara lembut maupun secara keras. Gitu. Tergantung audiensnya, tergantung siapa yang mau kita dakwahi, kan seperti itu. Jadi ketika Abu Bakar orangnya penuh dengan kehati-hatian, bahkan saking hati-hatinya Abu Bakar ini kalau sholat Isya ya dalam satu riwayah itu dia selalu tepat waktu. Kalau Umar biasanya dia suka mengakhirkannya dengan dibarengi sholat malam. Kalau Abu Bakar kan dia hati-hati tuh menjaga waktunya. Tapi kalau Umar ya tidak apa-apa juga karena dia mengakhirkan tapi dibarengi dengan sholat malam. Kenapa? Umar itu percaya diri. Insya Allah gue bisa bangun. Insya Allah dan sebagainya. Karena itu tadi makanya Umar bin Khattab ya dia disebut adalah sahabat Rasulullah yang benar-benar memperjuangkan Rasulullah, membela Rasulullah di saat orang lain menganggap Rasulullah pada saat itu bukan Rasul, Nabi Muhammad dianggap sebagai orang gila dan lain sebagainya. Hanya Umar bin Khattab lah yang berani terang-terangan mengakui bahwa Rasulullah adalah Nabi. Ya, maka ketika Rasulullah meninggal pun Umar bin Khattab lah yang lebih dulu ya dia sampai dia mengingkari tidak mungkin gitu saking tidak percayanya bahwa Rasulullah telah mendahului seperti itu. Kalau Umar bin Khattab kalau bahasa kita mungkin orang-orang yang ekstrovert ya, ekspresif seperti itu ya. Jadi kalau ditanya bolehkah kita berteman dengan orang yang preman? Boleh. Bahkan ya bisa jadi dengan ya hikmah dia berteman dengan kita, dia terbuka pintu hidayahnya. Karena tadi hidayah itu hanya milik Allah, kita hanya bertugas untuk mendoakan saja. Sampai sebatas mendoakan. Jadi bisa jadi misalnya, boleh jadi orang-orang itu, orang-orang yang kamu anggap sebagai keras atau kasar atau preman, justru dia mendapatkan hidayah dari kita. Dari apa? Padahal aku nggak pernah nyuruh dia, misalnya, sholat dong, apa dong gitu. Aku nggak pernah, memang tidak pernah. Tapi tadi, mungkin karena keimanan, dia yang lebih kuat yang tadi ya, dia imannya bukannya yang lemah tadi, tapi dia imannya yang kuat, maka hanya dengan dia perbuatan yang dilakukan aja sehari-hari terus ditiru oleh si orang yang dianggap preman ini tadi. Karena bahasa preman ini sih sebenarnya mungkin dia lebih ekspresif dalam menyampaikan sesuatu, ya kan? Dia lebih ekspresif dalam mendefinisikan sesuatu hal yang dia rasakan, biasanya seperti itu, ya kan. Nah maka boleh nggak berteman dengan orang yang preman? Boleh banget gitu kan. Bahkan Rasulullah juga mencontohkan kenapa? Sebagai sebagai yang pertama kita mengingat bahwa ada loh ciri-ciri manusia yang berbeda-beda. Ternyata menyampaikan dakwah ini kalau untuk kalangan orang-orang yang keras kita butuh orang yang keras juga, gitu ya. Tidak mungkin orang yang misalnya ada orang-orang yang perilakunya keras gitu ya. Tapi dikirim orang-orang yang melakukan dakwah yang lembut. Tanya, ayo Bapak Ibu, seperti itu ya. Jadi masing-masing itu ya, segala sesuatu kalau dalam hadis disebutkan ada kadar ukurannya. Bagaimana agar kita bisa tahu ukuran dan kadar sesuatu? Maka kita mohon petunjuk sama Allah. Ya, insya Allah ya, Masya Allah, Barakallah. Jadi itu. Cukup insya Allah. Ya, jadi kalau Khair Umi jelas sekali tadi apa yang disampaikan oleh Umi, bahkan dicontohkan Umar bin Khattab itu ya Umi ya. Iya, tapi mungkin kalau kita menghadapi orang yang keras, kita jangan lagi dengan keras ya. Oh tidak. Dengan kelembutan. Betul. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, kalau menghadapi orang-orang yang keras, misalnya ada pengusaha-pengusaha yang keras atau orang-orang di sekitar kita yang keras, sampaikan dengan ucapan yang qaulun layyin, ucapan yang lembut malah. Malah seperti itu ya. Ucapan yang lembut ya Umi ya. Dan bahkan mungkin kalau kita perasaan kita lagi jengkel ke seseorang, bahkan kita harus membuat hati ini berdamai dengan memberikan sesuatu hadiah. Iya. Ya, seperti itu mungkin. Ya, dalam hadis disebutkan kan tahadu tahabbu. Saling memberikan hadiah lah agar kamu sekalian saling mencintai. Masya Allah ya, insya Allah. Terima kasih banyak Umi. Amin. Masya Allah. Amin. Sepertinya pertanyaannya sudah ada lagi mungkin dari tim kebudayaan. Karena waktu juga sudah 10.30 Umi, mungkin saya akan menyimpulkan aja. Dari tema kali ini yang Umi sampaikan banyak sekali hal-hal yang
membuat kita menjadi suatu pegangan dalam amin, pertemanan kita, amin, apalagi di amin. masjid, ya bagaimana kita bersikap, bertutur kata, itu adalah pegangan kita dalam kehidupan kita ya Umi, agar mendapatkan teman yang baik, dan bagaimanapun dari hati kita, sikap kita, itu yang kita tunjukkan dengan kebaikan pula ya Umi. Di ujungnya adalah dalam mencari teman, carilah contohnya seperti kita penjual minyak wangi, kata Umi tadi. Walaupun kita tidak membeli, kita tetap wangi. Walaupun dia tidak menjual minyak wangi ke kita, kita tetap kecipratan wangi. Intinya seperti itu ya Umi. Dan jagalah kita untuk jangan berteman dengan seorang pandai besi. Ini hanya arti kiasan. Artinya apa? Kalau kita berdekat-dekat dengan api, minimal kita akan kecipratan apinya atau bau percikannya, asapnya. Bau asapnya, betul Masya sekali. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Semua ilmu ini menjadi pegangan buat kita dalam kehidupan kita. Amin, amin, insya Allah. Ya. Amin ya Biar Rabbal kita selalu alamin. menjaga hubungan hablum minanas kita. Betul sekali. Islamnya kita. Iya, itu dia, benar. Memperkuat iman kita. Betul Amin, sekali. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Baiklah, ibu-ibu solehah semuanya. Kajian kali ini dengan tema yang sangat menarik. Amin. Tidak terasa waktu telah di ujungnya nih. Semoga apa yang kita dapatkan dari ilmu yang disampaikan oleh Umi Bebe, guru kita, menjadi pegangan kita. Amin. Bermanfaat Amin, untuk kita semua. Amin. Pulang dari kajian ini kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Ya, Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak Umi. Wabillahi taufiq. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, hilaf saya. Terima kasih semuanya atas kehadiran ibu-ibu solehah yang udah bergabung di kajian Islam kali ini. Semoga kita bertemu kembali di bulan berikutnya. Untuk Umi Bebe sehat selalu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Amin ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada doa sedikit. Kita oh ya, ke salat dulu ya. Ya, kita salat sama-sama dan foto dulu ya. Untuk ibu-ibu solehah dan kemana-mana kita foto dulu. Minta tolong Pak. Kita foto Zoom dengan ibu-ibu. Mau berdoa dulu nanti yang Ibu Irma tadi. Baik, maaf, kita akhiri dulu dengan doa oleh Umi Bebe. Ya. Kita doa dulu. Habis ya. Doa, baru kita sholawat, lalu kita akhiri. Berfoto. Baik. Ya, baik. Ya. Mari sama-sama untuk bunda-bunda semua yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Zoom semuanya. Kajian rutin Islami dari Ibu-Ibu Persit Kartika Chandra Kirana Cabang BS RSPAD Gatot Subroto beserta seluruh kaum muslimin muslimat mukminin mukminat dan semuanya ala hadhihin niyah wa likulli niyatin sholihah. Khususon mari kita sama-sama kita doakan. Tadi kita mendapat kabar duka yaitu nenek dari Ibu Irma yaitu Ibu Hajah Sulastri bin Haji Sudarmo telah mendahului dipanggil oleh Allah. Maka beliau tidak bisa hadir pada hari ini. Mari kita doakan juga untuk beliau Ibu almarhumah Ibu Hajah Sulastri binti Haji Sudarmo dan juga untuk seluruh orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Silakan disebutkan saja dalam hati nama-namanya maupun siapapun para sesepuh-sesepuh yang telah meninggalkan kita, juga para guru-guru kita tercinta yang mungkin Allah panggil mendahului kita. Dan juga seluruh saudara-saudara maupun keluarga-keluarga dan teman-teman kita semua yang telah mendahului kita. Mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah agar Allah ampuni semua dosa-dosanya. Allah terima semua amal ibadahnya dan Allah tempatkan beliau di surga Jannatul Firdaus. Amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, orang tua kita, sesepuh dan seluruh keluarga kita, handai tolan, saudara-saudara, teman-teman, tetangga, dan semuanya, juga untuk diri kita sendiri, pasangan kita, anak-anak kita yang masih
hidup yang masih diberikan oleh Allah, nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam. Mari kita doakan agar semuanya Allah mudahkan semua urusan-urusannya. Allah berikan kesakinah, mawaddah, waromahan dalam kehidupan pernikahannya. Allah berikan yang belum punya anak, segera diberikan anak. Amin. Yang belum menikah, segera diberikan jodohnya yang terbaik dari Allah. Amin. Dan juga untuk anak-anak kita dimudahkan dalam menuntut ilmu setinggi-tingginya. Kita sebagai orang tua dimampukan untuk mewujudkan cita-cita anak-anak kita. Amin. Dan sebagai suami kita insya Allah diberikan juga kekuatan oleh Allah untuk bisa membahagiakan keluarganya dan handai tolan semuanya. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin tsumma amin. Bijudika amin, bimtinanika amin ya Allah. Ya arhamar rahimin arhamna birahmatikal wasi'ah. Wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna ya zal jalali wal ikram. Ajirna minan nar. Ya Allah, hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Allahumma amitna ala dinil Islam. Ya Allah, matikanlah kami dalam agama Islam bi husnil khatimah, dengan akhir yang baik ya Allah. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka lisanan dzakiran. Ya Allah, jadikanlah lisan kami lisan yang selalu berzikir. Wa qalban syakiran, dan hati yang selalu bersyukur. Wa badanan sabiron, dan badan yang selalu bersabar, terutama dalam masa pandemi ini. Ya Allah, berikan kami kesabaran yang lebih untuk bisa dan diberikan kemampuan untuk bisa kita beribadah kepada Engkau ya Allah, dan juga membahagiakan keluarga kami semua. Wa zaujatan tu'inuni fid dunya wal akhirah, dan pasangan yang bisa selalu mendukung kami dalam urusan kami baik di dunia maupun di akhirat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidir lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala
sekali lagi, karena ini hari Jumat, perbanyak sholawat dan sunnah Rasul adalah melakukannya 3 kali dan sebanyak-banyaknya. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, setelah salawat ini, alhamdulillah semoga Allah memberikan rahmat keberkahannya untuk kita di hari Jumat ini. Amin ya rabbal alamin. Banyak doa untuk kita semua, semoga selalu kita dituntun ke arah jalan yang lurus dan benar. Amin ya rabbal alamin. Sekarang untuk para ibu-ibu solehah semua kita foto dulu ya, sama-sama ya, untuk para yang ada di Zoom sana juga foto sama. Minta tolong Mas Dindi. Mohon izin Ibu untuk membuka videonya terlebih dahulu. Karena masih banyak yang videonya masih belum dibuka. Ya, ibu-ibu bisa kita on-kan videonya, kita foto dulu. Di on-kan terlebih dahulu agar dapat gambar. Sudah ya. Satu, dua, tiga. Yang kedua, satu, dua, tiga. Yang ketiga, satu, dua, tiga. Oke Bu, sudah Bu, sudah. Sudah ya. Terima kasih banyak ibu-ibu semua. Saya tutup ya. Sampai berjumpa kembali di bulan depan. Semoga tambah banyak semua kajian ilmu kita nih yang datang. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ubi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak juga. Ibu